Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila dari antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang dan mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi, jalan keluar dan keajaiban teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Newsway. Ini ada sebuah informasi menarik teman-teman dari Newsway ini. Kita akan melihat informasi apa yang disampaikan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Newsway. Kalau kita lihat di sini judulnya adalah bahwa Inggris hari ini mengakui kripto atau dunia kripto sebagai aktivitas keuangan yang diatur teman-teman. Kemudian ini akan menjadi dorongan besar bagi komunitas P-Network. Jadi kalau kita melihat dari judul ini berarti dunia kripto ini mulai dianggap sebagai sebuah hal yang legal di Inggris sebagai salah satu aktivitas finansial atau financial activity teman-teman. Jadi kita akan melihat isi dari artikel ini. Jadi dalam sebuah langkah yang luar biasa, kalau kita lihat di artikel ini, Inggris secara resmi mengakui dan merangkul masa depan dengan mengesahkan Undang-Undang Regulasi dan Pengawasan Aset Kripto atau CAORA teman-teman. Jadi Crypto Asset Regulation and Oversight Act ini, CAROA ini kalau kita lihat ini. Jadi ini mengakui cryptocurrency sebagai aktivitas keuangan yang diatur dalam sebuah peraturan teman-teman. Jadi perkembangan legislatif yang signifikan ini menandakan komitmen dari Inggris untuk mendorong inovasi di dalam ruang aset digital sambil memprioritaskan perlindungan konsumen dan juga stabilitas keuangan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di paragraf selanjutnya, jadi organisasi pemerintah yang bernama Carawa ini teman-teman, rancangan undang-undang Carawa ini melalui konsultasi ekstensif dengan para ahli industri, kemudian lembaga keuangan, dan juga badan regulasi, kini telah diundangkan dan ini menandai sebuah momen penting bukan hanya bagi Inggris tetapi juga bagi komunitas kripto secara global teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari tulisan ini teman-teman, di bawah undang-undang baru ini, cryptocurrency termasuk Bitcoin, Ethereum yang sudah mapan, serta juga P-Network yang sedang berkembang, ini secara hukum ini diakui teman-teman sebagai instrumen keuangan yang harus tunduk pada pengawasan regulasi. Jadi langkah legislatif ini datang dengan sejumlah manfaat bagi komunitas P-Network teman-teman. Jadi dengan adanya undang-undang yang mengawasi dan mengakui tentang kredibilitas cryptocurrency sebagai sebuah financial activity atau aktivitas finansial yang legal di Inggris, ini akan membawa beberapa keuntungan bagi komunitas P-Network teman-teman. Kita akan lihat di sini kalau dalam tulisan ini keuntungan yang pertama yaitu adalah legitimasi dan keyakinan pada investor ini akan mengalami peningkatan teman-teman. Jadi pengakuan cryptocurrency sebagai sebuah aktivitas keuangan yang diakui secara hukum di Inggris ini secara signifikan akan meningkatkan legitimasi dari P-Network teman-teman. Dan pengakuan ini akan mengukuhkan posisi P-Network sebagai salah satu proyek mata uang digital yang sah dan ini akan menanamkan keyakinan di antara anggota komunitas dan juga di antara calon investor teman-teman. Kemudian juga dengan adanya pengawasan regulasi ini, maka investor di dalam P-Network sekarang dapat
bermain atau terlibat di dalam platform dengan keyakinan yang lebih besar, teman-teman. Jadi kerangka regulasi ini menyediakan jaring pengaman terhadap kegiatan penipuan dan juga mempromosikan transparansi, dan ini dampaknya akan menjadikan P-Network sebagai pilihan yang menarik bagi para membernya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada kalimat the new legal status open door for P-Network community. Jadi status hukum baru ini akan membuka pintu bagi komunitas P-Network untuk mengakses layanan keuangan tradisional, teman-teman. Jadi tradisional financial service ini akan, dengan adanya status legal hukum yang ada di Inggris ini akan membantu dan membuka pintu bagi komunitas P-Network. Jadi akan membuka pintu bagi kemitraan dengan bank, kemudian juga dengan payment processor atau prosesor pembayaran, dan juga lembaga keuangan lainnya. Ini akan ke depan akan menjadi sebuah sesuatu yang mungkin akan terjadi, teman-teman, karena ada payung hukumnya, dan ini akan memfasilitasi integrasi yang lebih lancar dari P-Network ke dalam infrastruktur keuangan tradisional yang hari ini ada di Inggris, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman, bahwasanya pengakuan regulasi ini akan mendorong adopsi dan integrasi yang lebih luas dari P-Network ke dalam ekosistem keuangan yang ada di Inggris, teman-teman. Jadi bisnis dan individu sekarang, dunia bisnis dan perorangan sekarang dapat melakukan transaksi dengan token Pi lebih mudah dan akan meningkatkan utilitasnya sebagai alat tukar, teman-teman. Dan ini hanya terjadi di dalam internal P-Network, teman-teman. Namun walaupun secara internal terjadi transaksi peer-to-peer, karena kita tahu bahwa P-Network ini adalah sebuah jaringan yang masih mainnya tertutup, tetapi tidak ada kekhawatiran dalam persoalan bahwa tindakan kita akan dicap sebagai tindakan ilegal, teman-teman. Karena tadi ada payung hukum dari pemerintah Inggris bahwasanya dengan undang-undang baru yang bernama CAROA ini, teman-teman, Crypto Asset Regulation and Oversight Act ini otomatis apapun yang terjadi di dalam mainnet tertutup yang ada di dalam P-Network itu diakui sebagai salah satu financial activity atau sebuah kegiatan finansial. Karena undang-undang baru ini menyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam dunia kripto itu sepanjang tidak melakukan penipuan atau melakukan tindakan kriminal, itu dianggap sebagai financial activity, dan ini akan menjadi salah satu pendorong bagi perkembangan P-Network khususnya yang ada di Inggris, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah semangat kita untuk tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Kemudian bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.